Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing dan dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Sri Asih SPDI. Saya sebagai mahasiswi PPG Daljab Kemenak periode 2 tahun 2025. Saya kuliah di LPTK UIN Sumedan batch 1 dan nomor induk mahasiswa 03142471 120 dan sekaligus sebagai pengajar di MTS S. Aryat, Kampung Gabung Makmur, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Riau. Pada hari ini akan melaksanakan video pembelajaran sebagai tugas uji kinerja dengan mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 semester 1 dan materi mengenai Akidah Islam. Kepada dosen penguji dan dosen pembimbing, mohon saran dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa, kita lanjut absen ya. Mesya Hadir Bu. Ayang Hadir Bu. Uswatun Hadir Bu. Yosi Hadir Bu. Cahaya Hadir Bu. Dara Hadir Bu. Aura Hadir Bu. Hanum Hadir Bu. Ilsa Hadir Bu. Holiso Hadir Bu. Reza Hadir Bu. Iren Hadir Bu. Wardatul Hadir Bu. Abel Hadir Bu. Aina. Hadir Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Apa kabar semuanya hari ini? Dibuka buku paketnya. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah semuanya hari ini mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Untuk itu, baiklah sekarang yang tempat duduknya belum rapi mungkin bisa dirapikan. Dan semuanya sudah rapi ya. Tidak ada sampah ya di kanan diri kita. Oke anak-anak, lanjut di pelajaran kali ini kita akan membahas tentang pelajaran yaitu materi Akidah Islam. Silahkan boleh dibuka buku paketnya. Baiklah anak-anak ibu semuanya. Nah jadi hari ini kita akan membahas di bab 1 yaitu pembelajaran tentang Akidah Islam. Silahkan kalian buka di halaman 3. Oke, tapi sebelum itu ibu minta tolong, kan kemarin sudah ada kelompok tuh. Nah sekarang silakan berkumpul dengan kelompok yang masing-masing, diangkat ya mejanya, jangan digeser. Yuk silakan bikin kelompok 1, 2, dan 3 supaya nanti bukunya bisa kita alokasi semuanya. Oke, buat pembicaraan ya. Ya,
coba. Gambar yang pertama itu orang ngapain sih? Berdoa. Yang kedua menikah. Yang kedua menikah. Terus yang ketiga naik haji. Yang keempat sholat berjamaah. Nah, apa sih hubungannya dengan akidah Islam? Coba, ada yang pernah tahu atau pernah dengar tentang akidah Islam? Ada yang pernah? Yang boleh, yang tahu boleh angkat tangan. Ada yang pernah tahu atau pernah mendengar tentang akidah Islam? Belum pernah ya? Yaudah, sekarang kita simak dulu ya video ini ya. Nanti penjelasannya ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di segmen rangkuman. Dan untuk video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 bab 1, yaitu yang berjudul Akidah Islam. Yang penting Pertama-tama boleh kita akan membahas pengertian dari Akidah Islam. Secara bahasa, akidah berasal dari kata aqoda yaqidu aqidatun yang berarti iktan atau perjanjian. Para ulama memberi pengertian akidah sebagai sesuatu yang terikat kepadanya hati dan juga nurani. Sedangkan secara istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Jadi, akidah Islam itu sendiri artinya pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Fondasi awal dari akidah Islam adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang wajib kita kenal melalui sifat-sifatnya. Dasar-dasar akidah Islam. Dasar hukum akidah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Akidah Islam ini bersifat tauqifi, artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Oke, tadi dijelaskan di depan bahwasannya apa itu akidah Islam? Ada yang mau menjawab? Silakan. Oke, boleh. Siapa namanya? Hanum. Ya, silakan Hanum. Akidah Islam itu mengikat atau mengadakan perjanjian. Iya, mengadakan perjanjian kepada siapa sih? Mengadakan perjanjian kepada Allah. Jadi sebagai umat Islam tentunya kita harus memiliki akidah Islam yang baik, yaitu meyakini bahwasannya kita ini adalah makhluk ciptaan Allah dan semuanya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bentuknya dengan cara berdoa, itu semuanya beribadah ya. Tadi di gambar yang ada di halaman 4 itu semuanya bentuk meyakini atau bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus merujuk dari apa sih tadi akidah Islam itu? Dari hadis dan Al-Quran dan hadis. Ada yang tahu kenapa kita harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis? Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis itu sebagai apa coba? Tadi dijelaskan di depan. Ada yang mau? Ini selain Hanum, tadi Hanum sudah memberi masukannya. Apa kira-kira? Kenapa dasar-dasar akidah Islam itu harus dari dalil Al-Quran dan hadis? Kenapa? Ada yang tahu? Apa? Ayah? Dikarenakan kalau dasar Al-Quran itu kan dari firman Allah langsung ya. Benar. Iya. Sunnah Rasul itu perbuatan Rasulullah yang diikuti oleh umat Islam karena itu benar dan itu langsung dari Allah Subhanahu. Iya betul. Beri tepuk tangan dong untuk ayah. Jadi ya kalau dari Al-Quran itu firmannya langsung dari Allah, bahkan Allah suruh melihat diri Rasulullah bahwasanya ada suri tauladan yang baik. Di depan juga ada surat Al-Ikhlas, yang mana kita ketahui surat Al-Ikhlas itu di dalamnya itu tentang apa sih? Ada yang tahu? Tentang menjelaskan apa? Katakan tentang apa? Tauhid. Siapa? Tentang apa? Sama? Oke, tentang tauhid. Apa itu tauhid? Tentang keesaan Allah. Mana Allah itu hanya ada satu. Hanya kita sembah itu hanya ada satu, yaitu Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tujuan akidah Islam itu apa? Ya, apa Anu? Memupuk dan mengembangkan dasar keutuhan yang ada sejak lahir. Oke, boleh. Ada yang ingin menambahkan? Bagus, Anu. Boleh. Siapa? Ayo, Isa. Memelihara manusia dari kemusyrikan. Betul, sama ya. Tujuan akidah Islam memelihara dari kemusyrikan tadi ya. Itu hadis yang menjelaskan bentuk-bentuk menyekutukan Allah atau memuja patung, meminta tolong kepada roh nenek moyang, dan membuat sesaji untuk jin atau setan. Dan itu termasuk perbuatan yang tidak meyakini bahwasanya kita memiliki akidah Islam. Bagaimana dengan orang yang memiliki akidah Islam tapi dia masih menyekutukan Allah? Kira-kira bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Gimana sih kalau misalkan kita sudah beragama Islam tapi kita masih percaya nih sama jin, sama roh, maksudnya minta tolong sama mereka gitu. Gimana menurut kalian? Ibu? Ya, Imannya tidak kuat atau tidak. dipastikan imannya belum kuat. Oke, bagus Hanum. Ada lagi? Pokoknya kalau akidah Islam itu kita harus meyakini. Intinya itu ya, tujuannya adalah untuk memperkuat rasa iman kita, kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam akidah Islam itu ada 3, yaitu iman, ihsan, dan Islam. Atau iman, Islam, dan ihsan ya. Kalau iman itu apa artinya di situ? Apa? Percaya. Ya, iman itu percaya. Ini kalau Islam adalah agama yang mengajarkan pada diri kita agar tunduk kepada Allah. Kemudian kalau ihsan itu adalah perbuatannya gitu ya. Nah, sekarang karena kalian ada 3 kelompok, Ibu akan membagikan LKPD. LKPD itu apa sih, Bu? Lembar kerja peserta didik. Ini berarti kalau berkelompok dikerjakannya secara kelompok. Kan? Ini ditulis nama kelompoknya ya. Nah, coba itu nomor 1 sampai nomor 5-nya ini ya didiskusikan, nanti dijawab pertanyaannya di situ, ditulis nama kelompoknya. Silakan Ibu berikan waktu 15 menit. Itu namanya ini. Jadi itu sudah menyebutkan yang Baiklah, sudah ada kelompok yang selesai? Sudah, Bu. Oke, silakan boleh dibacakan. Siapa yang ingin membacakan dari kelompok 3 mungkin? Ada yang ingin membacakan? Silakan berdiri, kemudian ucapkan salam, terus bentuk presentasinya coba. Silakan berdiri kan, dibacakan. Yang lain mohon disimak dulu ya, kelompok yang lain ya. Ya, Bu. Salam dulu. Baiklah teman-teman, mohon disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahayula Ramadhani. Saya dari kelompok 3 akan membacakan soal nomor 1 hasil diskusi kami. Bagaimana pendapat kalian jika ada yang beranggapan bahwa dunia seisinya terbentuk dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan? Jelaskan alasan kalian. Karena dia syirik, dia tidak mempercayai Allah yang menciptakan Allah. Syirik karena dia tidak mempercayai Allah yang menciptakan Allah. Yang menciptakan bumi. Oke, boleh. Silakan duduk. Bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 3. Kelompok 2 coba sudah. Jawabannya coba bacakan yang satu dulu. Oke, silakan dilanjut untuk
sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Jelaskan alasan kalian. Berarti orang tersebut tidak mempercayai adanya Allah dan orang tersebut menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada yang lain. Oke, itu saja, cukup. Beri tepuk tangan dong. Semua belum ya? Oke, coba silakan. Bentar nak, biar kita bahas dulu ya yang nomor 1 ya. Bagaimana pendapat kalian jika ada yang beranggapan bahwa dunia dan seisinya itu terbentuk dengan sendirinya? Nah, maksudnya gimana sih kalau orang ada yang beranggapan kalau bumi ini nggak ada yang nyiptain, ya udah terbentuk aja sendiri seperti itu ya. Terus jelaskan alasan kalian. Nah, kalau menurut kelompok 1 tadi berarti orang tersebut itu tidak percaya adanya Allah. Kalau kelompok 3 tadi bilangnya gimana? Karena dia tidak mempercayai Allah yang menciptakan bumi. Nah, syirik karena dia tidak mempercayai bahwa yang membentuk bumi dan seisinya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau menurut Ibu, nah bagaimana pendapatnya? Mungkin karena orang ini tidak memiliki akidah Islam itu tadi, benar tidak? Nah, kalau dia sudah memiliki akidah Islam, berarti dia meyakini dan percaya bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menciptakan bumi dan seisinya. Nah, jadi tugas kita sebagai seorang muslim, kalau misalkan ada yang berpendapat seperti ini, apa tindakan yang kalian lakukan? Mengingatkan atau mengingatkan dengan cara apa? Oke, bagus. Memberikan pendekatan ya kan. Terus diajak, bahwasanya kalau yang menciptakan bumi dan seisinya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan merujuk pada dalil Al-Quran dan juga hadis. Oke, untuk yang selanjutnya nanti bisa dijadikan PR. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Silakan boleh ditutup bukunya. Nah, jadi dapat kita itu kesimpulan lihat di halaman 11 ya. Jadi akidah Islam adalah pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya. Jadi harus ya yakin itu bentuk iman kita. Terus tujuannya tadi sudah dibacakan ya sama ayah, yaitu memupuk, memelihara dan menghindarkan diri dari kesesatan. Nah, kemudian tadi ada 3 pembagiannya, yaitu iman, kemudian Islam dan ihsan. Ya, iman itu apa? Kepercayaan. Kalau Islam itu apa? Agamanya. Terus kalau ihsan itu apa? Perbuatannya. Jadi itu ya, ingat juga itu. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Untuk di kemudian hari, untuk pembelajaran berikutnya kita masih belajar tentang akidah Islam tapi lebih mendalam lagi ya. Ya udah.